Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu dan tadi juga sudah ada pertanyaan yang terjawab begitu ya. Dan kembali kita sambung diskusi kita kali ini bersama dengan Dimas Pratama, Technical Analyst NH Korindo Sekuritas. Pak Dimas, ini kami sudah mendapat informasi sejumlah saham pilihan ataupun rekomendasi ya dari rekan-rekan NH Korindo dan juga Pak Dimas mungkin. Ini ada ERA, kemudian ASSA, ada ESA dan juga JAPFA dengan rekomendasi yang cukup berbeda. Salah satunya ERA, Sell on Strength. Nah, ini boleh kita ulas satu persatu Pak Dimas. Untuk ERA Jaya, apa yang bisa diperhatikan? Oke, untuk Era Jaya saat ini posisi closing di 640, masih ada potensi kenaikan lanjutan sampai dengan 695. Jadi untuk Era Jaya sifatnya sell on trend, bagi teman-teman yang sudah punya take profit dulu di 695. Oke, take profit dulu di 695. Tadi level terdekatnya cukup berjarak ya, ada di 835 ya Pak Dimas ya? Ya, hari ini juga kenaikannya cukup tinggi Mas, sekitar 9%-an, jadi masih ada ruang kenaikan lanjutan sampai dengan 695 untuk Era. Oke, masih ada ruang untuk kenaikan lanjutan dan hari ini naik 9,40% pemirsa ke level 640. Rekomendasinya sell on strength tadi dari Pak Dimas untuk Era Jaya. Kemudian kita ke saham yang kedua ada ASA. Pak Dimas dengan rekomendasi buy. Bisa diberikan view-nya seperti apa ini untuk ASA? Oke, untuk ASA menarik ya karena jasa logistik mereka yang menopang pendapatan mereka ya. Jadi kalau untuk teknikalnya sendiri, kalau kita lihat masih ada potensi kenaikan sampai dengan ini 2.350 dengan target price-nya dengan level stop loss di 2.200. Oke, 2.350, kemudian tadi 2.200, hari ini ASA di 2.160, naik 2,86%. Tapi dari sisi likuiditas, apakah tidak perlu khawatir, mengingat ini hanya 7,34 triliun rupiah, cukup liquid atau tidak ini, Pak Dimas? Kalau kita lihat memang pergerakannya masih, posisinya masih baru breakout, Mas. Jadi posisinya saat ini masih ada ruang kenaikan sampai dengan 2.350. Oke, 2.350 begitu ya, tadi menjadi patokan untuk ASA, Adi Sarana Armada TBK, pemirsa, yang naik 2,86% di hari ini. Rekomendasinya buy tadi dari Pak Dimas. Kemudian ke saham berikutnya ada ESA, ESSA. Kita lihat untuk ESA, posisinya seperti apa dan apa yang kemudian bisa diberikan juga ke pemirsa Pak Dimas untuk ESA. Ya, untuk ESA, Pak Dimas seperti apa? Baik, pemirsa ya. Oke, sepertinya kita masih coba perbaiki ini dari kendala teknis sedikit Pak Dimas. Mungkin masih tersambung, tapi sepertinya masih belum kurang terdengar secara jelas. Pak Dimas, apakah bisa mendengar suara saya? Gimana jelas? Oke, ini memang masih agak sedikit terputus-putus begitu ya. Mungkin sambil bisa diperbaiki terlebih dahulu dan pemirsa, ESSA hari ini ditutup turun 0,51% ke level Rp394 per saham. Nah, ini ESSA kita lihat kapitalisasi pasarnya sendiri 6,17 triliun rupiah dengan nilai transaksi 60,52 miliar rupiah. Sementara range pergerakan di hari ini 394 hingga 414 rupiah per saham. Baik, kembali kita sambung Pak Dimas. Halo, iya Mas. Ya, baik, ini sudah mantap, sudah kembali seperti semula Pak Dimas. Surya Esa Perkasa, sekali lagi silakan diberikan view-nya Pak Dimas. Oke, untuk Esa sendiri, kita harga connect juga naik ya Mas. Ini juga memberikan sentimen positif untuk kita ke depan. Nah, untuk saat ini posisi di 394, nomor posisi berada di bawah ini. Tapi level 300. Oke. Halo. Ya, itu untuk ESA ya Pak Dimas dengan rekomendasinya juga masih sama buy. Kemudian ada JAPFA, ini mewakili sektor poultry Pak Dimas. Nah, JAPFA ini juga sepertinya secara sektoral juga cukup menarik terutama di momentum Ramadan. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan atau justru memang pure technical saja yang diperhatikan untuk JAPFA? Ya, kalau untuk kita tahu harga DOC ayam pun juga meningkat ya Mas di bulan ini. Dan itu juga mau nggak mau pasti akan memberikan sentimen positif untuk saham-saham sektor poultry. Baik Java, Cepet maupun Main. Nah, kalau kita lihat untuk Java sendiri, target potensi kenaikan lanjutannya sampai dengan 2.520 dengan level stop loss di 2.170. 2.520, 2.170 bisa menjadi level stop loss untuk JAPFA. Rekomendasinya buy. Ini berarti di harga saat ini memang langsung bisa saja untuk dieksekusi? Ya, karena kalau kita lihat harga saat ini memang lagi akumulasi Mas selama antara
2520 sekali lagi ditegaskan oleh Pak Dimas untuk menjadi potensial upside terdekat. Hari ini Java ditutup turun 0,45% ke level Rp2.210 per saham. 4 saham rekomendasi pemirsa tadi juga sudah diulas, semoga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda. Tapi sekali lagi tetap lakukan analisis yang sesuai untuk Anda baik pun teknikal maupun fundamental, dan keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Dimas, kembali kita lanjutkan ke ulasan saham lainnya. Ini kita coba jawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Dimas. Ada Pak Gali di Jakarta, tadi Astranya sudah kita jawab, sudah kita ulas. Ada gudang garam yang ditanyakan juga oleh Pak Gali. Ini support dan resistennya di level berapa, dan entry-nya jika bisa disarankan di level berapa Pak Dimas? Oke, untuk gudang garam level support ada di sekitar 36.000 dengan target kenaikan di sekitar 38.500. Oke, 36.000, 38.500. Hari ini gudang garam di level 36.400 atau naik 0,14%. Tapi trennya secara ke depannya ini seperti apa? Mengingat gudang garam sepertinya harganya masih belum begitu improve ya Pak Dimas? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan dari pertengahan Maret kemarin Mas sampai dengan saat ini, dia bergerak konsolidasi antara 36.000 sampai dengan 38.500. Jadi bisa manfaatkan itu swing pendek untuk di gudang garam ini. Oh, bisa manfaatkan buyback di posisi gudang garam dan 38.500 begitu ya. Tadi menjadi level yang juga bisa menjadi acuan untuk Pak Gali di Jakarta yang menanyakan GGRM. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian ada penanya yang bertanya saham yang sama nih, WMUU. Pak Krisdayanto di Cilacap sudah punya di level 232, kemudian satu lagi sudah punya di level 230. Support dan resisten terdekat, kemudian jangka pendeknya ini kemana untuk WMU, Pak Dimas? Oke, WMU kalau kita lihat selama dia berhasil di atas 220 Mas, ada potensi untuk menguat sampai dengan 256. Jadi perhatikan level 220 untuk level support. Oke, 220 untuk level support. Ini berarti apakah masih harus tunggu dulu untuk rilis dengan potensi yang lebih besar lagi untuk tadi WMU? Boleh masuk. Jadi untuk level sampai di atas 220 boleh akumulasi beli aja nggak apa-apa. Oke. Dengan target mereka sampai dengan 256. Oke, boleh saja untuk dilakukan akumulasi beli. Kemudian tadi Pak Krisdayanto sudah punya di 232 dan juga sudah punya di 230. 250-an ternyata menjadi level yang patut untuk ditunggu untuk WMUU. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada SMGR. Tidak ada nama ini yang disebutkan. Entry-nya sampai dengan akhir tahun berapa ini Pak Dimas? Oke, SMGR, kalau kita lihat secara teknikal Pak, pergerakannya masih akan cenderung terkoreksi Pak. Jadi bottom fishing aja buy weakness di sekitar 10.000 sampai dengan 9.900. Dengan target kenaikan paling tidak dia akan menguji kembali level 11.000. Oke, menguji kembali ke level 11.000 begitu ya, yang akan dilalui terlebih dahulu untuk SMGR. Baik itu untuk SMGR, masih bisa diperhatikan lebih lanjut begitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian juga ada yang bertanya saham metal mining, Pak Dimas Riki di Surabaya menanyakan Antam sudah punya di 2.380. Strateginya seperti apa ini, terutama untuk dalam waktu dekat? Oke, untuk aneka tambang, perhatikan level 2.440 itu level take profit ya Mas. Tadi sempat high-nya di 2420, jadi memang setelah 2440 sebaiknya take profit terlebih dahulu, karena kemungkinan masih akan bergerak sideways dan kembali akan menguji level 22. Oke, itu untuk Antam strateginya bisa diterapkan Pak Riki di Surabaya. Nah ini mengingat kita berbicara metal mining, ada Antam, ada MDKA juga yang juga sudah merilis laporan keuangan di tahun 2020, Pak Dimas. Laba bersihnya ini 36,19 juta dolar Amerika atau melemah 48,9% secara year on year. Untuk MDKA sendiri, melihat pergerakan sahamnya sejauh ini, apakah memang masih bisa dikoleksi oleh para pemirsa? Kalau MDKA sebaiknya level 2.400 ini merupakan area take profit Mas. Jadi yang sudah untung sebaiknya take profit terlebih dahulu, nanti kita buyback lagi di sekitar 2.100 karena rawan profit taking. Oke, masih ada level-level yang bisa diperhatikan begitu ya untuk MDKA seiring dengan liris laporan keuangan yang sudah dipublikasikan. Baik, itu untuk MDKA dan juga tadi sebelumnya ada Antam. Pak Dimas, masih ada satu segmen lagi. Nanti kita ulas lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dan pemirsa jangan berada di tempat Anda, kami segera kembali.